Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Beris Consulting. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seseorang yang luar biasa. Beliau seorang pengusaha properti dan usahanya bukan cuma di Jakarta tadi, tapi juga ada beberapa kota lain, salah satunya di Palembang. Dan langsung aja kita bakal ngobrol bareng Mas Ismu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Masya Allah. Bisnisnya luar biasa karena saya sebelum kenal sama Mas Ismu, tapi tahu dulu bisnisnya. Masya Allah. Ya di Palembang itu ada satu ya, boleh deh nanti kita tulis juga. Ada namanya Grand Oase ya Mas ya. Grand Oase. Grand Oase Village dan itu di Palembang. Apa sih bedanya Grand Oase Village sama yang lain Mas? Sebenarnya prinsipnya kalau perumahan sih sama aja mas. Cuman Oke. kita memakai konsep syariah ya. Oke. Syariah ini bukan hanya di akad-akadnya, Oke. tapi di konsep perumahannya juga kita fasilitas ada, insya Allah ada masjid. Oh, jadi di dalam perumahan itu ada masjid ya? Masjid, terus ada stable. Juga kita kan tahu ya, sunahnya kan kita olahraganya berkuda ya. Ya benar. Insya Allah ada berkuda. Kalau warga mengizinkan, kita juga akan ada rumah tangga. Masya Allah, ada rumah servisnya. Karena konsep bisnis saya, insya Allah setiap perumahan yang di sama kampung syariah, kita kampung syariah itu selalu ada rumah tangga. Oke. Kalau masjid tentatif karena kadang-kadang besaran lokasi Luas kan, ya, luas kalau betul. karena saya mengcreate project itu nggak memandang harus berapa hektar, 1000 meter aja bisa. Asal manfaat, asal manfaat. Oke, jadi fokusnya beda, lebih ke manfaat ya, apa yang bisa umat rasakan lebih tepat seperti itu. Dan ini kan lebih tepatnya bukan satu-satunya ya berarti ya, ya Mas ya. Ada perumahan di tempat lain. Emang ada di mana aja? Di Jabodetabek, Oke. Lampung, Palembang, Bandung, Jogja, insya Allah di Mojokerto. Masya Allah. Nah, sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita mesti tahu dulu nih siapa beliau. Iya kan? Tadi karena memang saya di awal bilang lebih kenal usahanya dulu nih dibanding orangnya. Makanya karena lumayan besar dan di Palembang juga Grand Oase itu saya bisa bilang di awal-awal lah ya, atau bisa dibilang pelopor kali ya, di awal-awal itu ada perumahan syariah yang benar-benar syariah gitu. Karena kemarin masih ada framing yang kurang baik seperti itu ya kan. Dan Mas Ismu ini tinggalnya di mana? Saya di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Oh jadi benar-benar mampir ya ke Palembang ini. Ada apa nih? Enggak, jadi bukan mampir sih. Oke. Konsep bisnis saya di mana kita diamanahin sama kawan atau saudara untuk mengelola lahannya. Jadi kita bukan ciputra yang jual beli. Kita developer muslim yang visinya itu bagaimana kita bisa membentuk soft yang rapat dan panjang dan banyak soft gitu ya. Jadi kita sinergi pakai sinergi. Rumah kami hampir 80% kerjasama. Oh berarti ada yang punya lahan seperti itu ya? Oke. Kerjasama di sini tentunya cukup berat daripada jual beli ya, karena kita memanggil amanah. Iya benar. Dimana konsepnya kita juga, gue punya lahan tuh silakan dikelola. Saya juga nggak bisa langsung ya udah kita ambil karena visi misinya harus sama. Betul, dulu, harus gitu. sama dulu. Kalau visi misinya beda, wah ini sirkahnya juga akan susah ini. Benar. Contoh, kadang-kadang kita kerja sama pemilik lahan, tapi pemilik lahan nggak mau tuh ada rumah tapisnya, ada masjid, dan nggak bisa jalan. Betul. Seperti itu. Jadi harus sama. Betul. Dan jadi nama perusahaannya apa nih? Kita bentuklah Kampung Syariah. Kampung Syariah. Jadi ibarat kata kemana-mana silakan pakai PT masing-masing, tapi pakai nama Kampung Syariah. Kampung Syariah. Awalnya begitu sih ya. Tahun 2016. 2016. Mulai dari 2016 sampai hari ini. Cuman saya sendiri dan kawan-kawan sudah mulainya sebelumnya sih. Tapi kan kita belum berkomunitas. Gitu. Betul. Benar. Namanya komunitas pada akhirnya juga akan tersisa
hanya 2 orang, saya sama Mas Randy aja. Oh, berarti prosesnya dari 2016 tuh bener-bener banyak ya maksudnya gitu. 17. Ada 17 orang. 17 orang. Oke. Sampai akhirnya cuman berdua. Berdua. Cuman kan kita sudah punya ini Mas. Jadi konsepnya itu setiap orang yang beli di rumah kita, produk kita, Kampung Syariah, itu kita masukkan ke komunitas kita. Komunitas ini kita punya channel namanya edukasi bisnis halal. Jadi kita menganggap komunitas ini kan bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke paling enggak tuh ke penghuni rumah kita. Iya, dari customer kita aja dulu. Iya benar. Jadi dari situ tuh kalau kita bisa mengedukasi mereka bab muamalah yang benar sesuai dengan syariat Islam, itu kita mau bisnis apa aja dengan mereka, insya Allah bisnisnya sama. Betul. Karena fundamentalnya udah dapet dulu. Benar ya. Dan karena berangkat dari kebutuhan customer ya, kebutuhan dari pelanggan, apa yang mereka butuhkan, sampai akhirnya kita terpikirlah satu konsep ya kan, namanya Kampung Syariah ya. Kampung Syariah. Dan Kampung Syariah ini bekerja sama berarti lebih tepat ya, dengan pemilik lahan ya kan, dan salah satunya di Palembang ada ya kan. Kenapa kepikiran itu dan melakukan itu, Mas? Kita pengusaha muslim kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dari 1 sampai 10 pengusaha muslim, saya ngomong di Pulau Jawa ya, di sini ya, karena saya juga kalau di sini saya baru kenal beberapa tahun aja. Kalau di Pulau Jawa, khususnya di daerah saya, mereka itu merasa bukan shop yang sama, tapi shop yang berbeda. Jadi persaingan. Jadinya persaingan, benar. Sedangkan kita nggak kita pungkiri lah, pengusaha lokal atau pengusaha pribumi itu pasti kalah modal. Benar. Setuju. Sama ya pengusaha kelas kakap itu. Iya. Kalau kita nggak merapatkan satu, nah terus kita mau gimana? Mau gimana, benar. Makanya inilah kurang lebih jalan ya, Mas, yang bisa dilakukan kalau misalnya mau besar ya bareng-bareng. Pola nih kalau beli rumah, ada yang cash ataupun mau yang bayar cicil atau kredit. Apakah disediakan yang seperti itu? Ada. Jadi awal ya, kita cerita awal. Awal itu ada konsep beli rumah tanpa bank. Jadi kita jujur saya dulu konsep seperti itu yang saya gaungkan karena saya merasa bermuamalah dengan perbankan susah itu dalam arti kata akadnya belum syar'i gitu kan. Itu tahun 2016 saya. Itu kita membuka cicilan dengan developer sampai 10 tahun. Oh bisa? Ya masih trial and error. Iya gitu waktu kan. Itu ya 2016 ya. Oke 10 tahun. Setelah saya pelajari lagi dan saya ketemu sama beberapa ustaz, salah satunya Ustaz Erwandi, Ustaz AMDK itu saya berdialog dengan mereka. Kenapa antum memusuhin perbankan? Perbankan itu bukan tidak ada salah, kan benda, bukan pelaku gitu ya. Benar. Jadi seharusnya kita harus membetulkan si pelaku tersebut. Iya, benar. Akadnya kalau bisa diganti dong, begini begitu kan. Jadi tinggal di akadnya. Sama kalau kita mau merubah sistem, nggak bisa karena kebijakannya akan sampai atas kan. Jadi kita mulai dari akadnya dulu lah. Nah, beliau yang banyak menasihati kita, akhirnya tahun 2018 itu kita mulai masuk ke cicilan perbankan kembali. Tapi tentunya dengan bank syariah. Iya. Dan dengan akad-akad yang insya Allah dipastikan syariah, kurang lebih seperti itu kan. Pada waktu itu belum pernah ada yang tanpa asuransi. Kita sudah pada waktu itu. Jadi kita jangan luar biasa nih. Jadi konsepnya gini aja sebenarnya. Gimana? Kadang-kadang orang mau beli rumah ke kita, wah ini ada denda, ada asuransi. Iya benar. Dan akhirnya pending itu yang paling dasar. Betul. Denda, alhamdulillah dengan bank syariah yang nggak usah disebutkan namanya, kita sudah tahu itu sudah tanpa denda. Nasihat dari para ustaz, antum bundling aja. Bundling. Jadi si konsumen nggak usah bayar dan nggak usah tangan-tangan. Jadi sudah bundling.
bagi sebagian developer, wah asuransi kalau untuk dibandingin di harga rugi dong kita. Konsep kita tidak ada rugi, Mas. Di bisnis itu nggak ada rugi, yang ada mengurangi keuntungan. Benar, setuju. Mengurangi keuntungan beda itu. Jadi insya Allah lebih berkah lah ya. Masya Allah. Jadi itulah ya kenapa alasannya Mas Ismu bener-bener pingin teman-teman merasakan ya akadnya sesuai syariah, terus juga nggak ada lebih tepatnya bukan nggak ada asuransi ya, bundling jatuhnya. Karena kan terkadang itu yang membuat orang jadi pending, tapi kebanyakan sih denda keterlambatan itu. Alhamdulillah pada waktu bank syariah ini yang sekarang dilebur jadi satu, pernah periode tahun 2000 awal-awal peleburan itu masih denda masih ada, tapi sekarang sudah nggak ada. Jadi alhamdulillah saya juga ada di komunitas namanya KMBBS, Komunitas Masyarakat Pencinta Bank Syariah. Itu barusan aja kemarin kita di acara Muslim Light Fest yang di SBSD dan yang di Palembang ini Pasar Muslim Festival, itu kita ngadain talk show menggugat bank syariah. Judulnya mengerikan sekali, menggugat bank syariah. Tapi kita menggugatnya dengan cinta. Jadi maksudnya itu gini, kita nasihatin mereka lah. Iya. Sebenarnya bukan komunitas ini yang bisa membuat tanpa denda, tapi karena masyarakat ini mau berjamaah tadi itu. Iya. Jadi orang-orang butuh, orangnya banyak, orang banyaknya butuh. Konsepnya gini, perbankan itu konsepnya sama kayak orang bisnis. Konsepnya adalah duit. Semakin banyak konsumen yang kumpul, semakin banyak orang yang menahan duitnya masuk ke bisnis itu, ke perbankan. Ada apa nih kan gitu? Benar. Kita informasikan. Jadi kita duduk bareng. Ini karena ini nih. Iya, kita duduk bareng nih. Jangan, bener. wah pokoknya saya nggak mau. Gitu. Jangan. Kita duduk bareng, dialog. Akhirnya, alhamdulillah sebenarnya di undang-undang perbankan syariah itu denda itu sudah nggak ada. Tapi itu kan khilafiyah ya. Ada beberapa yang mengambil denda itu boleh asal dengan syarat semacam ini. Jadi orang ini mampu tapi berusaha untuk menahan pembayaran, nah itu boleh didenda. Tapi pada umumnya yang di masyarakat ini khususnya yang jual beli rumah, harga berapa sih? Harga 200-300. Kalau orang nggak punya duit ya tetap nggak punya duit. Benar, no market need namanya. Beda dengan dia bisa beli rumah 1 M ke atas. Iya benar. Punya mobil. Iya benar. Gua nggak punya duit. Nah, itu mobil buat apa? Nah, itu beda kasus itu. Iya benar. Seperti itu. Oke, jadi benar-benar ini ya luar biasa nih teman-teman. Ada sebuah solusi di mana teman-teman bisa ambil rumah, bahkan kalau nggak salah ada ini kan kita ngobrol tentang properti nih ya Mas Ismu ya. Tapi ada nggak nih solusi nih buat teman-teman UMKM yang ternyata udah jalan lama ini bisnisnya, terus juga udah punya kios ataupun ruko dan kepikiran pingin punya properti sendiri seperti kios atau ruko seperti itu. Apakah masih bisa dijembatani seperti itu dengan Kampung Syariah? Komunitas Kampung Syariah ini membuat koperasi. Namanya Koperasi Syariah Amanah Kampung Syariah. Atau kalau disingkat Akasya. Di situ idenya ya, karena kita berkomunitas ya. Jadi koperasi ini kan bisa dibentuk dengan 9 orang saja. Kita berkoperasi. Alasannya itu simpel sebenarnya. Jadi beberapa pengusaha UMKM yang kurang bankable. Iya. Kurang bankable nih bahasa keren. Kelemahannya perbankan itu kan harus bankable ya. Iya benar. Sedangkan kita tahu tuh, misal ya pedagang tempe di pasar, dia nggak ada nota bank, dia semuanya notanya manual ya kan gitu. Ada tapi omsetnya gede, benar. Bahkan mereka bisa nambah aset-aset tanah dan lainnya loh dengan seperti itu. Cuman benar, nggak ada report keuangan di banknya seperti itu. Nah dari situlah kita bikin Akasya tersebut. Insya Allah dengan Akasya kita bisa membantu teman-teman yang di UMKM yang kurang bankable itu untuk mempunyai itu tadi properti segala macam. Oh berarti bisa dong. Bisa. Solusi banget ya. Bisa. Wah ini jangan lupa nih. Untuk selanjutnya kayaknya kita bakal ngobrol lebih panjang nih Mas ya, masalah Akasya ya. Luar biasa nih, thank you banyak Mas Ismu, jazakallah khair udah dikasih waktunya. Dan untuk episode selanjutnya kayaknya kita bakal banyak ngobrol masalah koperasi ya, apa itu koperasi dan juga kenapa kita UMKM butuh seperti itu ya, masalah permodalan yang mungkin yang Mas bilang tadi yang nggak bankable kan. Oke, thank you banyak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.